Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita masih berbicara rukuk. Kali ini mari kita mencoba untuk mengkaji makna simbolik dari prosesi rukuk. Kami beri tema rukuk simbol nikmat. Mengapa kita mengatakan bahwa rukuk simbol nikmat? Karena yang terbentang di seluruh alam semesta ini adalah anugerah nikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan bagi saudara-saudara kami yang mengimani agama dan kepercayaan tentu sesuai dengan ajarannya masing-masing. Kalau kita menilik surah ke-55 Ar-Rahman, maka sungguh sangat mentakjubkan. Dimulai dari ayat pertama, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Kasih. Kemudian dilanjutkan, Allamal Quran. Di mana yang Maha Pengasih itu? Dia yang Maha Pengasih itu membelajarkan Al-Quran. Jadi maha di antara maha guru, jadi di atas mahanya guru, yakni adalah dialah Allah. Mengapa? Karena Allah khalaqal insan, yang maha menciptakan manusia. Jadi Allah itu Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Siapakah yang diajari Al-Quran? Yang pertama kali diajari Al-Quran, dididik dengan Al-Quran adalah junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan Al-Quran? Atau lebih tepatnya, mengapa diajari Al-Quran? Karena di dalam simbol rukuk yang diperintahkan oleh Allah itu ada iman. Jadi tidak mungkin orang akan melaksanakan rukuk tanpa panggilan iman. Karena itu iman ada menancap di dalam kolbu, hati, kemudian berwujud di dalam lisan, dan juga pada karya. Sudah beberapa waktu yang lalu ini kami sampaikan. Nah, karena itu butuh iman itu dengan Islam. Itu adalah simbol yang kedua. Jadi orang yang rukuk itu niscaya adalah orang yang Islam, Muslim, Muslimah, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Tanpa
memeluk Islam, maka dia tidak akan melakukan prosesi rukuk yang sempurna. Artinya, boleh jadi seseorang itu melakukan gerakan rukuk tetapi tidak didasari oleh keimanan, hanya tertarik untuk mengikuti gerakan itu saja. Karena ini pernah kami lakukan bersama dengan saudara-saudara kita yang non-Islam. Kemudian yang ketiga, di dalam rukuk itu ada nikmat ihsan. Meyakini hamba-hamba Allah, musholin, ya, orang-orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat, bahwa rukuknya itu sedang diperhatikan oleh Allah. Allazi yaroha hina taqum. Jadi dialah Allah yang melihat ketika kamu menegakkan sholat. Dengan demikian maka seseorang meskipun tidak melihat secara kasat mata Allah yang maha wujud itu, maka seluruh perwujudan yang tampak, kalau di dalam rukuk yang tampak hanya satu, yakni adalah tempat di mana seorang hamba akan sujud. Jadi pada waktu rukuk, mata para musholin, penglihatan musholin itu tertuju pada titik di mana akan dilakukan sujud pas di keningnya. Nah, yang keempat ini pertalian dengan fisiologi. Ketika seorang hamba rukuk, maka yang paling jelas dalam kondisi normal sehat ditopang oleh kaki. Itu yang keenam. Yang kelima maksud kami. Jadi kaki yang sehat adalah kaki yang memiliki kewajiban bagi mukminin mukminat untuk berdiri tegak. Dan kita bisa melihat, Mas Muki, sejajar. Tidak seperti ini. Jadi kebanyakan musholin itu posisinya seperti ini. Apalagi wanita itu lebih rapat lagi. Yang benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih itu harus sejajar dan lurus dengan bahu. Jadi betul-betul lurus dengan bahu. Mengapa? Karena secara fisiologi pada saat prosesi kaki sejajar dengan badan atau tubuh ini, maka sungguh berat sekali. Dan prosesi yang berat itu adalah yang paling banyak pahalanya. Secara anatomis, fisiologi, pahala itu wujudnya ada di kaki masing-masing, atau lebih tepatnya di telapak kaki sebagai pijakan, kemudian merambah, berpenetrasi ke seluruh tubuh kita sampai ke otak kita. Jadi ibu jari yang ada di kaki termasuk di tangan, karena tangan itu kalau Anda melihat menggenggam dengan kuat. Di saat itu terjadi kekuatan yang sangat istimewa, penetrasi ya, atau penekanan yang terhubung pada seluruh organ tubuh, utamanya itu ke arah otak. Jadi otak bagian tengah, jika
gambar itu seperti ini, masing-masing seperti ini. Jadi ini tengah dan seterusnya. Karena itu ketika seseorang melakukan sholat dengan sesempurna gerakan atau prosesi masmuki itu dubur akan tertarik. Itu adalah bagian yang ke-6. Jadi dubur tertarik, kemudian disanggah atau lebih tepatnya perutnya, mohon maaf ya, perutnya ini tertarik sedemikian rupa. Tidak sekedar kontraksi, tapi proses detoksifikasi. Tubuh itu betul-betul sempurna. Karena bentuk dari leher ini mengikuti bentuk dari punggung seperti pelana kuda, maka di saat itu sangat berat saraf leher kita itu menyangga kepala. Karena itu sangat beralasan bahwa orang yang rukuknya bagus, maka insya Allah otak mamalianya, jadi otak yang ada di tengkuk ini, itu akan terlatih dengan bagus. Terlatih apa? Terlatih bahwa dirinya sangat tidak pantas mencari pujian, karena di saat rukuk setidaknya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, Maha Suci Allah yang Maha Mulia, berarti diri kita tidak sama sekali diizinkan untuk melegitimasi atau mengabsahkan diri yang paling suci di antara manusia. Karena setelah sholat itu nanti harus ada pemeliharaan di dalam simbol rukuk ini. Sehingga otak kita itu yang ketujuh ya, atau boleh jadi yang ketujuh tadi dubur ya, otaknya yang ke-6 gitu ya. Nah, semua itu dalam keselarasan. Jadi kalau kita ambil yang inti, ada 3 yang niscaya diselaraskan. Nikmat itu, nikmat rukuk itu, yakni otak, jantung, dubur, itu diselaraskan. Otak, jika kita pinjam istilah dari teori sistem, adalah proses input. Karena kebanyakan orang inputnya itu dari panca indera dan diterima oleh otak. Kemudian kolbunya adalah proses white input, di mana informasi dari panca indera yang diolah di otak kemudian dipikir secara mendalam atau menggali, nanti baru menjadi proses output, disimbolkan dengan dubur. Karena apa yang keluar dari dubur itu bisa untuk dipakai sebagai simbol sehat tidaknya seseorang. Jadi kentut yang baunya ya, itu sangat menyengat, pasti lambungnya tidak bagus. Jadi kentut yang bagus itu baunya tidak menyengat. Jadi seperti
tipis-tipis ya, seperti bau belerang. Sekaligus dari dubur itu, outputnya itu juga bisa dilihat bagaimana bentuk dari tinja. Karena nikmat Allah yang tertinggi bisa dilihat dari, ini maaf ya, maksudnya tertinggi di dalam Keluaran. Bisa dilihat dari bentuk tinjanya. Jadi kalau tinjanya itu patah-patah, ya, jadi ketika lepas dari dubur itu bunyi ke WC itu ya, plek begitu ya, plek, maka tinja yang bentuknya kurang lebih seperti ini ya, so itu menandakan bahwa perut juga tidak bagus. Sekaligus tanda bahwa boleh jadi otak kita sedang berpikir yang terlalu ribet, terlalu riwah, sophisticated, tapi belum mendapatkan solusi yang baik. Dan boleh jadi hatinya galau, hatinya sedih, bahkan teramat sedih, stres, teramat stres. Apalagi jika bentuknya itu ya, kecil, kemudian agak pendek-pendek, ya, maka tanda bahwa secara anatomi mengalami sembelit. Tetapi sebenarnya akar permasalahannya adalah dari otak. Dan akar terdalamnya ketidakmampuan kolbu untuk mengendalikan. Karena itu di dalam jantung secara anatomi itu ada badan jantung, kemudian ada mahkota, ya, mahkota dari jantung itu. Nah, kemudian ada lendir atau lemak yang sangat tipis sekali, nyaris kalau diambil begitu pasti robek. Dan itu yang kami hipotesiskan sebagai sel saraf untuk menggali. Dan itulah letak di mana seseorang memiliki keimanan. Jadi kalau sel itu diurai, maka sungguh tidak tampak. Ini sekedar hipotesis kami. Jadi rukuk sebagai simbol nikmat, manakala setidaknya ini bagi yang belum sempurna rukuknya, ya, seperti Mas Mugi begini, ini ya, maka kita bisa mengambil 3 hal: otak, kolbu atau jantung fisik, ya, dan jantung psikis, ya, kemudian dubur. Jika ketiganya itu laras, maka kita sehat, insya Allah. Mudah-mudahan sentuhan yang sederhana ini menggugah kita untuk terus mengkaji bahwa sholat tak pernah habis dikaji sampai hari kiamat. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan, karena rahmat Allah, kanal hikmatologi ada, dan karena Anda semua penikmat kanal hikmatologi, kami berusaha sesering mungkin menyapa. Terima kasih. Semoga kita semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, bahkan seluruh anak bangsa Indonesia
seluruh anak bangsa manusia di dunia. Damai dalam kebersamaan dan menghargai perbedaan. Karena saya yakin rukuk di antara saudara-saudara kita yang keimanannya berbeda juga berbeda. Namun setidaknya dari rukuk kita bisa mengambil saripati pergaulan sosial, niscaya kita menghormati sesama. Betapapun bineka segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin.